Shalom, jemaat Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan seluruh kehidupan kita pada pagi hari ini untuk memasuki hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan lewat penyembahan kita bersama pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita awali penyembahan kita dengan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang 8 yang berdemikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana kedatangkan pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naungan di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan silakan berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Kepada-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini. Di mana hari ini juga kami boleh dapat menikmati berkat Allah lewat daripada penyembahan-penyembahan kami, sekalipun di rumah. Kiranya Tuhan menolong kami sekalian, dan kiranya Tuhan berkati kami, dan sehingga seluruh rangkaian ibadah ini dapat berjalan dengan pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kami buka dan kami tabiskan ibadah ini di dalamlah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Roh Kudus merupakan Roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Roh Kudus menuntun kita agar hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan, kita buka hati kita untuk siap dijamah dan siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
menyembahmu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Wakil Gembala. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 8, kemudian akan dilanjut dari ayat 26 sampai 31, lalu 38 sampai 40. Saya memenggal-menggal ini karena supaya menghemat durasi waktu kita. Saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 8 berbunyi demikian. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Selanjutnya ayat 26 sampai 31. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Selanjutnya ayat 38 sampai 40. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ayat 40, tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian firman Tuhan. Pada bulan ini kita ada di dalam satu tema, yaitu gereja yang dipimpin Roh Kudus. Dan pada hari ini dari teks yang saya bacakan tadi, saya mengangkat satu tema, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Mengikuti pimpinan Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa dipakai oleh Roh Kudus, yaitu Filipus. Dia adalah satu dari 7 diakon yang dipilih untuk pelayanan meja yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 3 sampai 5. Di situ ada ceritanya. Dan Filipus ini perlu kita ketahui awal pelayanannya sederhana saja. Sebagai diakon, dia sebagai salah satu yang mengurus kebutuhan orang-orang miskin dan janda-janda tua dalam jemaat di Yerusalem. Namun karena penganiayaan orang Kristen di Yerusalem, dia pergi ke Samaria dan dia menetap di satu kota seperti yang kita baca. Dan sebagai orang percaya, dia punya
semangat untuk memberitakan Injil. Dan dia memberitakan Injil di tempat itu. Itu terdapat dalam ayat 4. Nah, saat pelayanannya berkembang dan maju, Roh Kudus minta dia pergi ke suatu tempat. Di situ dikatakan itu di jalanan itu sunyi. Dan dia bertemu dengan sida-sida. Di dalam ayat 26 sampai 40 yang kita baca tadi. Yang kemungkinan sida-sida ini adalah menjadi pendiri gereja di tempatnya setelah dia menerima Kristus. Kita tahu dia dibaptis dalam peristiwa itu. Dan 4 abad kemudian menjadikan Afrika Utara sebagai suatu tempat penting bagi kekristenan. Dan kita tahu ceritanya, yaitu setelah itu Filipus dengan ajaib dilarikan Roh Kudus ke Asdod. Ini orang yang dipakai oleh Roh Kudus ketika dia selalu ikut pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus tidak perlu nanya lagi, tidak perlu perintah lagi, langsung dilarikan. Ini luar biasa. Dan kita lihat apa yang dia lakukan di Asdod, itu negeri orang Filistin. Dan pelayanan penginjilan di situ lagi. Dan dia lanjutkan sampai ke Kaisarea, atau itu daerah di pesisir pantai Laut Tengah. Begitu luas pelayanan yang dilakukan oleh Filipus, itu karena dia mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ada banyak jiwa yang dibenangkan sepanjang perjalanan pelayanan Filipus. Kalau kita baca pasal ini seluruhnya, ada hasil-hasil pelayanan yang luar biasa. Ada seorang pemantra yang dikatakan sering memikat orang dengan mantra-mantranya dan kehebatannya, tetapi dia akhirnya percaya Kristus juga karena pelayanan Filipus. Seandainya jemaat Tuhan, Filipus ini tidak mengikuti pimpinan Roh Kudus, apa jadinya dengan jiwa-jiwa tersebut selama dia lalui itu? Mereka akan terhilang. Jemaat Tuhan, Anda harus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita akhir-akhir ini? Situasi kita dalam wabah COVID-19 ini menjadi terasa lebih sulit. Dan seperti suatu situasi Filipus di tengah penganiayaan jemaat Tuhan, mungkin kita masih mendingan. Kita hanya takut terkena wabah penyakit. Tapi Filipus ini jelas menghindari ancaman terhadap nyawa, ya, aniaya ini antara penjara dan kematian. Nah, bagi Anda jemaat Tuhan, baik tua maupun muda, baik orang tua ataupun sebagai anak, apa yang Anda harus lakukan sekarang? Roh Kudus tetap mendorong kita untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Bagaimana? Yang pertama dari firman Tuhan ini, kita mulai dengan yang sederhana. Lakukan hal-hal yang membangun saat ini. Lakukan hal-hal yang memotivasi sesama, yang menolong sesama. Berikan perhatian kepada yang lemah dan yang kekurangan. Roh Kudus biasanya menuntun kita untuk menunjukkan, ini loh orang kayaknya perlu kita tolong, kamu tolong. Dan kalau kita bisa memberi, dan kita tergerak oleh dorongan Roh Kudus, lakukan itu. Filipus mengikuti tuntunan Roh Kudus untuk tetap memegang pelayanan yang sederhana ini. Mungkin dia bagi-bagi dana untuk orang-orang miskin di jemaat Yerusalem. Dan untuk janda-janda tua waktu itu. Nah, kita bisa tunjukkan perbuatan baik kita. Dalam hal ini perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin perkataan kita, baik kita langsung katakan di dalam interaksi kita secara langsung, ataupun di media-media sosial yang kita miliki. Tunjukkan perbuatan baik saat ini. Itu penting sekali. Itu memberitakan Injil. Walaupun banyak orang berbuat baik, tetapi paling penting Anda sebagai jemaat Tuhan melakukan perbuatan baik ini. Ini perbuatan yang sederhana.
pelayanan yang sederhana, memperhatikan, memberikan pengaruh-pengaruh yang baik dan memotivasi. Yang kedua, yang perlu kita lakukan untuk terus memberitakan Injil. Jangan berhenti melayani. Filipus menunjukkan sikap yang optimis. Karena orang yang digerakkan oleh Roh Kudus ini orang yang selalu optimis. Punya semangat yang luar biasa. Itu karena Filipus ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia pindah ke Samaria, tetapi dia tetap semangat memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil bukan karunia jemaat Tuhan, tapi ini adalah tugas dan kewajiban kita. Jadi semua orang percaya, bukan mengatakan, wah saya tidak punya karunia menginjil. Tidak, itu tugas. Karunia itu berbeda, seperti bahasa roh dan lain sebagainya, kesembuhan ilahi, mendoakan, berkhotbah, dan lain sebagainya. Banyak kalau kita lihat di dunia kekristenan. Tapi menginjil, ini semuanya harus bisa lakukan. Harus melakukan malah, itu tugas kita. Bisa dikatakan sebenarnya, Filipus lepas dari tugasnya di Yerusalem sebagai diakon. Tapi dia tidak jadikan alasan, saya tidak lagi punya pelayanan, saya duduk-duduk saja, saya sembunyi di sini. Tapi dia memulai sesuatu yang baru. Saat ini, kita sebagai jemaat Tuhan juga, kebanyakan stay at home atau di rumah aja. Yang biasa ada kegiatan-kegiatan di luar dan ada pelayanan-pelayanan, kita terhenti. Tetapi jemaat Tuhan, saya mau katakan, jangan berhenti melayani. Kita bisa melayani dari rumah. Bisa jadi berkat di tengah tetangga kita. Di HP kita bisa jadi berkat. Saat ini Tuhan kasih waktu seluas-luasnya kita pakai HP kita. Di rumah. Pakai itu untuk melayani. Biasanya kita suka posting saat sedang ibadah. Masih ibadah berlangsung, kita masih pakai HP kita. Nah ini saatnya sekarang, Tuhan kasih, nih kamu pakai puas-puas. Ini saatnya Tuhan kasih kesempatan. Gunakan media itu. Roh Kudus pasti bimbing kita bagaimana melayani saat ini. Dengan cara-cara yang baru. Bisa kita jadi pendoa. Mungkin kita lihat, aduh kenapa sakit, saya doakan ya. Bisa. Bisa kita menyanyi. Kita nyanyi. Dan sebarkan. Dan kita bisa menyebarkan kata-kata firman Tuhan dan kata-kata berkat dan pengharapan yang kita miliki dalam Kristus. Nah nilai-nilai seperti ini yang Roh Kudus mau kita tunjukkan di dalam situasi saat ini. Akhirnya jemaat Tuhan, saya mau mengajak kita lebih banyak memberikan waktu kita untuk mengisi diri kita dengan hal-hal yang rohani. Agar suara Roh Kudus semakin teguh di hati kita. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak baca Alkitab. Kumandangkan pujian rohani, jangan lagu roman, karaoke lagu rohani lah. Karena lagu rohani ini, saya banyak nonton kesaksian orang-orang yang sakit COVID. Ada yang nyanyi dengan lagu rohani, ada yang baca Alkitab, mereka sembuh. Bagaimana dengan kita yang masih sehat? Kita akan jadi berkat lewat semuanya itu. Demikianlah Anda memberitakan Injil. Seperti itulah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk terus memberitakan Injil. Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kami dengan ajaib. Seperti Roh Kudus sudah memimpin Filipus. Kami juga mau. Dan kami akan memenangkan banyak jiwa. Kami mau terus melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan memberi persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita menyanyi di dalam nyanyian Kemenangan Iman, nomor 300, Naungan Jiwaku.
doa syafaat dan doa berkat yang akan dipimpin oleh Gembala Jemaat. Jemaat kekasih Kristus, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya bagi kita pada hari ini. Dan kita juga bersyukur untuk persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan untuk melayani Tuhan pada hari ini. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian penyembahan kita dengan berdoa. Saya yang pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar dan agung Engkau ya Tuhan Allah kami, Allah yang telah kami puji dan sembah di dalam penyembahan kami sebagai jemaat-Mu, yang walaupun kami telah melaksanakannya di rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan sudah disenangkan atas semua pujian dan persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak Tuhan pada hari ini. Oleh karenanya kami berdoa, mohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang telah memberi persembahan pada hari ini, baik persembahan syukur, persembahan sepersepuluhan. Biarlah berkat Tuhan selalu menjadi bagian mereka di dalam seluruh kehidupan mereka, pekerjaan dan usaha-usaha yang mereka lakukan di dalam Tuhan. Tuhan memberkatinya dengan limpahnya. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan terus menolong, kiranya hari-hari ke depan jemaat-Mu juga selalu memberi dan melayani Tuhan dengan berkat-berkat yang diperoleh. Bapa, hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang memerlukan pertolongan Tuhan dalam keadaan sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan akan menolong anak-anak Tuhan yang dalam keadaan sakit. Hamba berdoa untuk Pak Lesenias, Pak Sabar Penjahitan, Ibu Sarah, dan anak-anak Tuhan yang lain yang tidak kami sebut nama mereka satu persatu yang memerlukan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah sumber segala kekuatan dan kesembuhan, memberi kesembuhan bagi mereka yang memerlukan pertolongan-Mu. Hamba juga berdoa bagi jemaat Tuhan pada saat ini dalam keberadaan untuk isolasi terhadap virus corona yang menakutkan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah akan melindungi dengan kuasa-Mu, agar tidak seorang pun terkena dengan penyakit ini. Tuhan membungkus dengan kuasa Allah dan darah Yesus yang membungkus kami, agar kami terhindar dari sakit penyakit ini. Hamba berdoa untuk seluruh kegiatan jemaat-Mu, baik yang ada di ladang, di kebun, di rumah masing-masing. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semua yang dilakukan. Biarlah apapun yang dikerjakan ada di dalam kendali Allah saja dan memuliakan Engkau. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah yang melaksanakan atau belajar dari rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberi hikmat bagi mereka. Tuhan tetap memberi semangat bagi anak-anak kami untuk melaksanakan pendidikan mereka ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami. Tuhan Engkau memberkatinya. Tuhan menolong seluruh anak-anak Tuhan yang telah memberi diri untuk melayani Engkau sepanjang 1 minggu ini. Dan kami terus berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Gereja Kemah Injil Indonesia, Tuhan memberkatinya. Tuhan menolong para pemimpin kami dari tingkat pusat, wilayah, daerah. Tuhan memberkatinya. Kami bersyukur karena kami telah mendengar hamba-Mu Bapak Pendeta Wesley Lufung diizinkan pulang dari rumah sakit. Dimuliakan Engkau Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami terus berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Charles dan istri, bahkan anak-anak Tuhan yang lain yang masih dirawat di rumah sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan menolong mereka ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Baik ulang tahun kelahiran, ada 21 anak Tuhan ulang tahun kelahiran. Ada 3 jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong mereka di dalam hari-hari mereka ke depan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati para pemimpin kami yang terus berjuang untuk memutuskan penyebaran virus corona ini. Tuhan memberkati segala upaya. Biarlah kondisi ini segera berakhir. Tuhan yang berkuasa atas semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami.
bersyukur untuk penyembahan pada hari ini. Tuhan telah memberkati jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita. Terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat yang sempurna datang dari Allah Bapa, kasih yang kekal yang telah dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan pemeliharaan tuntunan Allah Roh Kudus, menyertai jemaat Tuhan hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita sebagai jemaat yang telah ditebus-Nya. Haleluya. Haleluya. Amin. Masa teduh selesai. Jemaat kekasih Kristus, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus dimuliakan dan jemaat Tuhan diberkati. Shalom, selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian.